Om Swastiastu. Pemirsa, Anda pasti pernah mendengar sepenggal lirik lagu yang cukup lama juga, yang cukup fenomenal juga, yang dinyanyikan oleh sebuah grup band yang sampai saat sekarang pun masih tetap eksis. Orang bilang tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itu dia lirik yang menggambarkan bagaimana suburnya tanah kita, tanah Indonesia. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kekinian, ke era kekinian, masih relevankah dengan lirik atau sepenggal lirik lagu tersebut? Nah, bagaimana situasi tanah pertanian dan perkebunan kita secara kuantitas dan juga kualitas? Bagaimana problema pertanian untuk pemimpin Bali? Itu yang akan kita bahas di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Insinyur Niketut Karyati MP. Beliau adalah akademisi Universitas Dwi Jendra Denpasar, mantan dekan Fakultas Pertanian. Om Swastiastu, Ibu. Kemudian yang di tengah Ibu Profesor Dr. Insinyur Nilo Kartini MS, seorang akademisi bidang pertanian Universitas Udayana. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof. Sehat tentunya ya. Dan yang paling ujung, paling ganteng pada hari ini satu-satunya ada Pandey Made Ari Ananta Paramarta SPMAGB. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian dan Bisnis Dwi Jendra University. Om Swastiastu, Pak Ari. Sehat selalu ya. Ini dikelilingi oleh perempuan-perempuan hebat ini sekarang hari ini ya. Oh, suhu-suhu kita semua ini. Oke, baik. Prof, tadi saya sempat menyinggung sedikit lirik tentang lagu. Ini zaman-zamannya Prof nih lagunya cukup fenomenal juga ya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Begitu sepenggal lirik yang mungkin menggambarkan betapa suburnya tanah kita, tanah pertanian, kemudian tanah perkebunan kita saat ini. Tetapi kalau kita hubungkan sampai saat ini, khususnya untuk Bali dulu nih Prof, masih relevankah Prof dengan lirik-lirik lagu tersebut Prof, dan juga bagaimana situasi tanah pertanian dan kondisi tanah perkebunan kita saat ini Prof, dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil Prof? Iya, terima kasih nih, memang lagu tadi itu ya sekitar tahun 60-an ya, 60, 70 ya sangat memang seperti itu ya, sangat cocok ya. Ya tapi Bali kan sejak 1970-an itu kan mulai masuk ke sistem pertanian konvensional yang syarat dengan pupuk dan pestisida ya, yang dosisnya sangat tinggi dan terus menerus sudah itu ditambahkan lagi dengan bibit unggul. Nah ini setelah berjalan beberapa tahun ya, jadi 1984 sebenarnya sudah mulai merasakan terjadi leveling up ya. Jadi dari ahli-ahli pertanian sudah mengatakan bahwa dengan sistem pertanian konvensional itu sudah tidak bisa meningkatkan hasil. Tapi ini karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, walaupun pada saat awal petani begitu diberikan pupuk sintetik itu terus diputus, ternyata hasilnya menurun. Petani sudah menolak ya, itu ceritanya di Jawa ya. Jadi di Jawa ada gerakan GKOM, gerakan operasional komando operasional makmur. Jadi dipaksa petaninya untuk menggunakan pupuk sintetik ini. Tapi karena kita tidak menyalahkan juga, mungkin beliau-beliau itu tidak tahu bahwa ternyata pupuk sintetik itu hanya memberikan makan kepada tanaman, jadi bukan memberi makan kepada tanah. Nah, akhirnya karena tanah tidak diberikan makan, sudah itu diracuni terus menerus, sudah itu diambil unsur haranya dengan bibit unggul karena produksinya tinggi, itu identik dengan mengambil banyak juga. Jadi sehingga tanah itu menjadi kurus, sudah itu
keanekaragaman hayati yang ada di tanah yang 1 gram tanah itu terdiri dari 200.000 sampai 200 juta mikroorganisme. Nah itu yang tidak kelihatan jadi maye-maye. Nah yang kelihatan jadi cacingnya ini. Jadi pertama kali ada pupuk sintetik itu sebenarnya cacing yang terbunuh lebih awal. Nah sudah itu diikuti dengan pestisida, dengan herbisida. Nah ini diikuti oleh juga binatang makro dan mikroorganisme yang ada di permukaan juga mengalami masalah. Nah akhirnya tanah kita karena tidak pernah begitu ada pemberian sistem pertanian konvensional, petani sudah mulai melupakan menggunakan pupuk organik. Jadi ini yang sebenarnya yang menjadi bahaya bagi tanah itu yang sehingga tanah ini hanya sebongkah tanah. Jadi sedikit sekali masih kehidupan itu cirinya kalau tanah sudah tidak ada cacing tanahnya, nah itu sudah sangat marginal. Jadi kehilangan makro maupun mikro. Jadi cacing tanah ini sebagai indikator. Nah, kenapa cacing tanah ini sebagai indikator kesuburan? Karena cacing tanah ini mengandung enzim lumbrikunase yang bisa menormalkan metabolisme sel di tanaman, hewan, dan manusia. Jadi itu yang menyebabkan di alam ini semua binatang makan cacing kecuali binatang rumensia. Jadi dan cacing ini memang sakti sekali, punya ilmu rawa rontek ya, kalau dipotong 2 bisa hidup ya. Jadi bisa hidup. Jadi jadi sedikit pun tersisa tubuhnya itu masih bisa hidup. Jadi nah ini yang sekarang ini di mana-mana, baik di Bali, di mana-mana ini kehilangan cacing itu yang menjadi masalah besar dan diikuti oleh kehilangan mikroorganisme dan makroorganisme yang lain. Nah, kenapa kehilangan mikroorganisme? Karena di tubuh cacing itu bersimbiose semua mikroorganisme yang tidak bersimbiose dengan tanaman yang lain. Nah ini sebenarnya yang menyebabkan terjadi perubahan, dulu tongkat ditanam menjadi tanaman. Ya, nah sekarang sudah kesulitan sekali dan justru dalam pengkajian selama ini justru terjadi adalah daerah-daerah yang sedikit menggunakan pupuk yang sintetik dan tidak menggunakan pestisida itu herbisida maupun herbisida itu hasilnya sangat-sangat tinggi. Jadi ada beberapa daerah di Bali dan misalnya kita lihat Jatiluwih dengan ada Subak Kedisan di Tegalalang ya. Jadi itu perbedaannya jauh sekali ya, karena bibit yang sama ditanam kalau di Jatiluwih itu hasilnya 9 sampai 10 ton misalnya bibit lokal, kita masih Asongkare masih punya bibit lokal yaitu padi merah ya, itu bibit lokal itu. Jadi kalau di Tegalalang itu sampai mencapai 11 sampai 12. Jadi nah ini artinya jadi ketika ada degradasi, karena di Jatiluwih itu kan pada saat penanaman padi unggul itu menggunakan pupuk dan pestisida ya. Tapi kalau di Tegalalang di Subak Kedisan, nah itu tidak menggunakan pestisida tapi menggunakan pupuk kimia kecil sekali dan sekarang mereka sudah beralih ke organik. Jadi nah itu yang dan justru bibit unggul jarak sekarang kan hanya 5 sampai 6 ton ya secara rata-rata ya. Jadi itu artinya bibit unggul itu sudah tidak bisa memberikan hasil yang maksimal karena kondisi tanahnya sudah marginal. Nah inilah yang sebenarnya Perda Pertanian Organik kan 2018. Jadi untuk menjawab ini sebenarnya bagaimana kita bisa kembali lagi ke sistem, bukan ke sistem pertanian tradisional yang sama sekali seperti dulu, tapi sistem pertanian organik yang ada teknologi yang ramah lingkungan. Jadi diikuti dengan bioteknologi dengan mempertimbangkan biodiversitas. Jadi nah itu jadi terbukti petani yang ke organik yang sudah 15 tahun misalnya, jadi mereka ternyata sangat-sangat eksis. Jadi tidak ketakutan mereka, justru sekarang disuruh menggunakan pupuk sintetik dan pestisida ini tidak mau. Bahkan mereka tahun ketiga sudah bisa melepaskan pestisida hayati dan pestisida nabati. Jadi nah cuman ini
Susah sekali sebenarnya petani berubah dari petani yang konvensional sekarang yang syarat dengan penggunaan pupuk sintetik, pupuk pestisida sintetik, tapi susah untuk berubah. Tapi kalau mereka sudah mau berubah, itu mereka tidak mau kembali lagi. Ternyata merasa dari sisi social relationnya, dari sisi pendapatan, dari semua itu sebenarnya mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ini ya, yang mereka rasakan dulu ketika mereka masih melakukan sistem pertanian konvensional. Ya, baik. Prof dan Bu Karyati serta Pak Ari, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana problema pertanian khususnya di Bali ini sendiri untuk pemimpin Bali. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana problema pertanian khususnya untuk pemimpin Bali. Itu yang kita bahas tentunya. Ibu Karyati, kalau kita sudah tadi di awal sempat Bu atau Prof sudah menjelaskan bagaimana awalnya pertanian, situasi pertanian kini. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan yang urgent atau urgent sekali yang harus kita hadapi tentang dunia atau sektor pertanian, khususnya sektor pertanian di Bali ini sendiri? Saat ini kalau menurut pandangan saya, hal yang paling urgent sekali yang harus diperbaiki dalam kaitan pertanian di Bali adalah yang pertama mengerem alih fungsi lahan. Karena itu kita sudah saksikan bersama di mana-mana, jadi lahan-lahan yang sekarang subur seperti daerah Canggu, Tabanan, Tanah Lot itu sudah habis menjadi menjadi objek wisata yang yang memakan lahan yang sangat luas, kemudian juga mempergunakan air yang banyak karena misalnya kolam renang, bathtub itu mandi dengan bathtub, kemudian untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya, untuk kebun itu banyak sekali mempergunakan air. Artinya apa? Ini yang harus mendapat perhatian. Karena saya sering jalan-jalan ke daerah Tabanan, misalnya di daerah Tanggun Titi itu berapa ribuan hektar, mungkin ratusan hektar mungkin tanahnya kering karena tidak mendapatkan air. Nah ini juga perlu mendapat perhatian selain alih fungsi lahan itu sendiri. Yang lain adalah tentu saja goal daripada pertanian adalah meningkatkan produktivitas. Bagaimana meningkatkan produktivitas lahan sehingga dengan meningkatnya produktivitas pendapatan petani akan meningkat, kesejahteraan petani akan meningkat, daya beli petani akan meningkat, dan kalau petani sudah bisa belanja maka ekonomi masyarakat Bali akan bergerak. Ini saya berbicara tentang Bali saja. Karena petani bisa membelikan anak-anaknya keperluan sekolah, bisa membelikan baju baru, bisa membelikan sepatu baru, sehingga ekonomi itu juga akan bergerak. Nah ini dalam kaitan meningkatkan produktivitas, tentu saja yang harus diperbaiki adalah bagaimana di tingkat usaha tani itu sendiri. Tadi Ibu Profesor sudah menyampaikan tanah-tanahnya yang sudah mulai tidak subur karena penggunaan pestisida, penggunaan pupuk kimia. Nah ini kita benar adanya sehingga harus diperbaiki. Jadi ada yang disebut dengan good practices agriculture. Jadi bagaimana kita harusnya bertani yang baik, yang benar, kemudian memperhatikan lingkungan. Tentu saja dengan mengoptimalkan produksi tetapi meminimkan risiko. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi alih fungsi lahan direm, kemudian peningkatan produksi dan mempergunakan teknologi-teknologi yang tepat guna, ramah lingkungan. Tentu saja teknologi tersebut mendukung produktivitas yang baik dan
produksinya juga aman untuk dikonsumsi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada yang menarik sekali adalah bertani yang baik dan benar. Itu yang harus diterapkan saat ini. Seperti itu Bu Karyati, dan tentunya regulasi yang tepat seperti apa yang harus diambil oleh pengambil kebijakan untuk sektor pertanian kita, khususnya di Bali Niki sendiri, Ibu. Memang petani tidak bisa bergerak sendiri, harus didukung oleh regulasi-regulasi yang tentunya memihak kepada keberadaan petani itu sendiri. Jadi petani tidak menuntut apapun adanya, dia akan menerima, karena bagi petani bertani adalah sudah menjadi kehidupan, sudah menjadi garis hidupnya, mereka lakukan dengan tulus ikhlas. Tapi ini yang tadi disampaikan harus dibarengi juga dengan regulasi yang berupa kebijakan-kebijakan yang memihak kepada para petani. Yang terkait dengan alih fungsi lahan misalnya, harusnya ada kebijakan yang lebih tegas. Kebijakan itu sudah ada, tetapi kebijakan yang lebih tegas bagaimana alih fungsi lahan ini bisa diperlambat gitu. Mungkin kalau menghilangkan, kalau bisa ya menurut Profesor, kalau bisa menghilangkan bagus, tapi ya memperlambat. Kemudian di sisi produksi misalnya, kalau bisa ada kebijakan-kebijakan, dulu ada kebijakan terkait dengan asuransi pertanian. Nah ini ada sebentar tapi hilang. Nah, asuransi sangat bagus, nanti petani ketika ada risiko ada yang bantu juga menanggung risikonya, tidak dia tanggung sendiri. Nah, karena petani kan tidak seperti para jaksa ya, hakim ya, yang menuntut kesejahteraan. Petani tidak menuntut, dia tidak punya keinginan untuk berdemo bagaimana saya menuntut kesejahteraan saya, tetapi saya berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan misalnya subsidi, tadi asuransi, subsidi pupuk, subsidi tentu saja sekarang subsidi pupuk yang organik. Jangan lagi subsidi, karena pupuk kimia tadi Bu Prof sudah menyampaikan ada masalah di tanah itu sendiri. Matinya mikroorganisme di dalam tanah, matinya cacing, matinya ular sawah yang menyebabkan tikus merajalela, karena ular sawah itu kan penyeimbang supaya hama tikus itu tidak berkembang dengan pesat. Nah ini yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu kebijakan-kebijakan yang terkait yang tadi disampaikan. Bisa dikatakan ini kebijakan untuk sektor pertanian harusnya disubsidi total, seperti itu, Ibu? Ya, kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Saya selaku orang kampus tentu saja mendorong kebijakan pemerintah apabila subsidi itu bisa dilakukan 100% untuk petani. Jadi itu harapan kita semuanya tentunya, kalau ingin pertanian Bali tetap ajak sejalan dengan perkembangan pariwisata dan sektor-sektor pertanian yang lainnya. Ya, saya ke Pak Pande Ari. Ini Pak Pande, kalau kita berbicara tentang permasalahan yang harus segera ditangani untuk sektor pertanian kita. Kita pernah tahu kan, seperti Prof mengatakan ini Perda adanya 2018 ya Prof ya, dengan konsep ekonomi kreatif Bali yang kembali menuju kekuatan yang sejak dulu dimiliki Bali, bahkan menempatkan pertanian dalam arti luas atau organik sebagai prioritas utama, seperti itu. Seperti apa Bapak melihat kebijakan tersebut? Baik, mungkin kebijakannya memang sudah lama dicetuskan ya. Jadi pemerintah periode sebelumnya memang sangat banyak sekali membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan sektor pertanian. Baik itu dari segi pemasaran, baik itu dari segi produksi, baik itu dari segi on farm. Jadi di on farm sendiri sebenarnya kebijakan tahun 2018 tersebut yang mengatakan bahwa pertanian Bali di sektor pangan khususnya ya didorong untuk ke arah organik seperti yang dikatakan oleh Prof. Kartini tadi. Sebenarnya saat ini sudah mulai sedikit demi sedikit Ibu Prof merubah, artinya sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik. Kalau saya bilang organik mungkin sangat jauh sekali Prof secara terhadap pertanian di Bali, cuman dampak positif dari kebijakan inilah subak-subak yang sebelumnya mereka minder
ada lahan-lahan pertanian petani-petani di Bali yang sebelumnya mereka minder dengan konsep organik yang mereka terapkan. Saat ini mereka bangun kembali Ibu Prof. Seperti Ibu Prof bilang di Jatiluwih, kemudian di Tegalalang. Kebetulan juga saya dengan Bapak Rektor sempat melakukan proyek di Subak Timbul Tegalalang, dan di sana adalah hal yang sangat saya agak sedikit takjub seperti itu. Karena di sana ternyata selama ini pertaniannya selalu berlangsung secara organik seperti itu. Jadi tidak pernah mengimplementasikan pupuk kimia di sana ternyata. Jadi memang Subak tersebut luasnya sekitar 116 hektar yang saya tahu itu memang dari dulu, dari awal dan sampai saat ini masih mempertahankan sistem pertanian organik tersebut, dan mereka ternyata baik-baik saja kok Ibu Prof. Tidak pernah mengalami kesulitan, karena di pemikiran saya dari analisis agribisnis ya, mengapa mereka melakukan sistem usaha tani secara organik? Pertama adalah menekan biaya. Karena kan kalau beli pupuk subsidi, mungkin dulu belum disubsidi seperti sekarang ya. Artinya beli pupuk sintetik itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sekarang urea per saknya yang subsidi saja hampir 150 kg. 150.000 maaf. Satu sak itu isinya 50 kg seperti itu. Jadi mereka tujuannya dulu tetap menerapkan pertanian organik adalah untuk menekan biaya. Dan ternyata itulah yang baik sebenarnya Ibu Prof. Mereka tetap bisa bertahan dan sekarang menjadi salah satu subak percontohan di Bali yang tetap menerapkan pertanian organik, selain juga Subak Jatiluwih yang memang gaungnya lebih dahulu terbangun untuk bangkit dan mempertahankan sistem pertanian organik mereka. Kendati kalau di Jatiluwih sempat menerapkan varietas unggul ya Ibu Prof ya. Koreksi saya kalau salah. Jadi kalau Jatiluwih sempat menerapkan varietas unggul, tetapi kalau di Timbul, di Tegalalang itu mereka tetap mempertahankan varietas lokal mereka di sana. Seperti kalau Blikarang tahu dulu ada beras Mansur, itu sampai sekarang di Timbul masih bertahan seperti itu. Nah seperti inilah yang harus didorong oleh pemerintah Provinsi Bali, siapapun pemimpin terpilih nantinya seperti itu, supaya dipercepat lagi. Jadi 2018, sekarang 2024 sekitar 6 tahun ya, itu waktu yang kalau dibilang suatu inovasi masuk dalam sistem masyarakat itu mungkin pendek. Cuman kalau kita tunggu semakin lama, takutnya tanah di Bali semakin rusak ataupun pertanian organik ini semakin sulit untuk diterapkan seperti itu. Kemudian yang saya tahu juga Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga kedepannya akan mencabut pupuk subsidi. Sekarang pun juga subsidi pupuk itu sudah mulai dikurangi Blikarang. Jadi sudah mulai ditambahkan pupuk organik sekarang dalam subsidinya seperti itu. Jadi ini mendorong petani agar mau menggunakan pupuk bersubsidi yang organik seperti itu. Tapi dalam penerapannya juga tidak mudah. Kendati pupuk organik ini sudah disubsidi pada periode pertama, kalau nggak salah saya tahun 2020 itu mungkin Blikarang sempat main-main ke subak-subak yang ada di Tabanan ya, itu banyak sekali pupuk yang menumpuk di pematang sawah. Jadi mereka tidak mau menggunakan pupuk organik tersebut karena dilihatnya hanya sebagai tanah biasa. Yeah. Padahal itu sebenarnya adalah pupuk organik yang dapat membantu petani mengatasi pupuk urea atau ponska yang subsidinya dikurangi pemerintah dan di-cover dengan pupuk organik tersebut. Tapi petani nggak mau. Mereka lebih memilih membeli pupuk non subsidi daripada menggunakan pupuk tersebut. Nah, kemudian setelah berangsur waktu 2021 masih kondisinya demikian. Kemudian 2022 sudah mulai terbangkit kembali petani untuk menggunakan pupuk organik tersebut karena dilihat di petani yang menggunakan pupuk yang mau menerima itu tanahnya sekarang sudah mulai bagus. Contohnya di Tabanan itu sekarang kalau di 2018 2019 itu capung Blikarang itu sangat sedikit sekali capung yang ada di sawah. Kalau saya masih waktu kecil itu pas musim capung itu bisa sampai 2 renteng itu dapat capung. Kalau sekarang sih udah bagus. Kalau 2018-19 itu sangat sulit menemukan capung di sawah. Nah itu sebagai salah satu indikator bahwa tanah itu rusak. Kemudian setelah diterapkan kembali subsidi pupuk organik oleh Kementerian Pertanian, saat ini capung sudah mulai ada lagi, walaupun tidak sebanyak dulu, tapi ini menjadi indikator bahwa petani sudah mulai berbenah lah. Walaupun tidak 100% karena ya ini perlu proses. Yeah. Ya saya harapkan sih pemimpin terpilih nantinya siapapun, kita juga mau punya presiden baru sekarang, kebijakan mengenai pertanian organik ini semakin dipertegas,
semakin disupport atau mungkin nanti isunya sih dengarnya bakal subsidi pupuk sintetik bakal dicabut isunya. Saya harap sih dengan dicabutnya pupuk sintetik ini nanti subsidinya itu pupuk organik bisa ditambah lagi subsidinya sehingga petani paling nggak dipupuknya dulu sebelum nanti selanjutnya di pestisida dan di pengolahan di off-farm selanjutnya seperti itu Bikar. Ya, baik. Ternyata banyak sekali indikator-indikator yang mengatakan atau bisa dikatakan tanah itu subur atau tidaknya. Ada indikatornya kalau banyak capung, ini juga yang mengindikasikan bahwa ini daerah tersebut cukup subur. Kemudian indikator lainnya seperti Prof mengatakan ini kalau nggak ada cacing, wah ini tanahnya sudah nggak beres seperti itu kan. Ya, Pak Pande, kemudian Prof dan Bu Karyati, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana problema pertanian untuk pemimpin Bali. Kami akan kembali di Talkshow Merah Putih di sesi berikutnya. Sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana problema pertanian untuk pemimpin Bali ke depannya. Kita mengetahui 27 November 2024 kita akan memilih pemimpin baru, presiden sudah terpilih, kemudian kita akan memilih gubernur, bupati, wali kota dan beserta wakil-wakilnya tentunya. Baik, kita kembali ke topik kita yaitu problema pertanian untuk pemimpin Bali. Prof, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Karyati, kemudian Prof tadi sudah menjelaskan, Pak Pande juga sudah menjelaskan. Nah, ini yang menarik sekali adalah tentang subsidi. Diharapkan seperti kata Bu Karyati mengatakan, ini subsidi total dong buat petani ini. Apa yang harus disubsidi ini sendiri untuk petani kita? Iya, jadi gini selama ini kan yang disubsidi itu kan di hulu ya. Dan sudah itu kan petani tidak dilibatkan di dalam memberikan subsidi itu, maksudnya misalnya petani kita kan sudah bisa membuat pupuk organik, membuat pestisida, membuat pupuk cair. Nah, tapi kan susah sekali untuk mendapatkan izin. Akhirnya kan pupuk ini kan disiapkan oleh pengusaha-pengusaha ya, bahkan ada dari luar Bali kan itu kan. Nah, ini sebenarnya kalau di negara-negara lain ya kita lihat seperti Jepang dan itu kan subsidinya justru di hasil. Jadi di pembelian berasnya atau gabahnya ya. Misal kita punya bulog, jadi subsidinya berikan di gabahnya. Jadi sehingga nanti pemerintah pihak yang terkait dengan petani, dengan pertanian ini justru memberikan teknologi bagaimana membuat pupuk organik yang bagus, bagaimana membuat pupuk cair, bagaimana membuat pestisida hayati, pestisida nabati ya. Nah, sekarang kan ini yang harus dikembangkan sehingga karena dengan menggunakan kearifan lokal dan sumber daya lokal. Sebenarnya buktinya jadi petani yang sudah organik sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, mereka mampu menghidupi dirinya sendiri dengan saprodinya. Jadi bahkan benih pun sebenarnya mereka mampu. Nah, ini kan harus didorong sebenarnya. Jadi kalau subsidi di hilir ini akan membuat petani itu semangat. Mungkin anak-anak muda, jadi petani muda keren, semua petani yang ini akan semangat untuk bertani ketika subsidinya itu penuh didapatkan di hilir. Misalnya seperti sekarang beras harganya 12-13 ribu, nah dibeli misalnya 25 ribu gitu kan di hilir. Nah, ini yang akan memacu. Nah, ini yang harus dipikirkan sebenarnya oleh pemimpin-pemimpin baru. Nah, selain itu yang oleh pemimpin baru ini kita semangat sebenarnya, mudah-mudahan dengan pemimpin baru, dengan presiden kita baru, dengan gubernur kita baru, semua baru. Nah, ini justru yang harus dipikirkan sebenarnya hulunya pertanian ini. Nah, di mana hulu pertanian itu adalah air. Jadi kalau di Bali ya, ini kita khusus bicara tentang Bali, kita punya 4 tower danau kita. Sudahkah itu diperhatikan? Jadi punya Batur, punya Danau Bulian, Danau Beratan, Danau Tamblingan. Sudahkah itu diperhatikan kelestariannya? Karena dari hasil sidang WWF ya yang ke-10 kemarin itu, jadi air tawar itu hanya 1% dari keseluruhan air yang ada. Ya. Nah, sedangkan kita manusia, tumbuhan sama hewan hanya bisa minum air
air tawar. Nah kalau kita kehilangan danau, nah sekarang di Jawa Barat sudah hilang danaunya satu dan banyak sekali di negara-negara lain hilang danaunya. Dan danau kita adalah cekaman terkungkung. Nah justru inilah yang harus dijaga bagaimana air danau itu bisa menjadi sumber air minum, sumber pertanian gitu. Jadi kalau sekarang kalau dilihat dari kualitas airnya untuk pertanian pun itu sudah mulai tidak layak gitu. Jadi nah ini hulu dulu, sudah itu kedua hutannya. Karena hutan itu adalah ibu pertanian. Ibunya air. Jadi kalau hutannya sekarang yang di Bali tercatat 23% sekian ya, tapi tutupannya hanya 18%. Untuk mencapai 30% tutupannya kan sangat susah ya. Nah ini harus diperhatikan. Jadi bagaimana menjaga hutan. Sudah itu informasi yang terkini ya, Subak yang tidak pernah kekurangan air dari zaman dulu dan tidak pernah di situ kekurangan air di daerah itu, airnya melimpah. Sekarang dalam 5 tahun terakhir ini kehilangan air 40%, yaitu Subak Jatiluwih. Itu informasi dari Klian Subaknya. Nah ini di daerah yang seperti itu sudah kehilangan air, bagaimana daerah yang lain? Nah sudah itu banyak sekali, tadi sudah disampaikan ya. Jadi bagaimana Subak di Slemadeg Timur, Slemadeg Barat itu banyak sekali tidak dapat air ya. Jadi nah ini bagaimana Bali itu adalah, jadi semoga pemimpin yang nanti ke depannya di Bali itu akan terfokus kepada sumber daya pertanian ya, sumber daya kehidupan, sumber daya alam kehidupan ya. Jadi karena ini yang perlu sekali dilakukan, karena kalau itu sampai hilang, apalagi sekarang ada perubahan iklim, pemanasan global, ini kita akan menjadi, kalau bayangkan, kalau 2011 kita sudah dipisit air, tapi kita belum bergerak apa-apa kan, bayangkan kalau air ada di Bali, pasti pariwisatanya hilang. Jadi dulu Subak di Bali, sebenarnya Subak inilah ada 3 di desa itu, ada desa dinas, desa adat, Subak. Nah ini harus ketiga-tiganya adil dipelihara. Kita harus kembali ke peta lama ya. Jadi di desa itu ada 3 yang menentukan, menghitung apa daya dukungnya, daya tampungnya, kekuatannya apa. Apakah beliau memiliki air di sana desa itu atau tidak. Bagaimana caranya ketika ada mata air, bagaimana caranya menjaga air. Karena air itu kan sumbernya dari atas. Jadi sehingga kita semua juga harus menjaga hutan. Nah ini yang selain memikirkan ini yang harus menjadi pemikiran yang utama. Jadi tadi ada perda pertanian organik, ada perda pelindungan mata air, ada sampah plastik, pelarangan sampah plastik sekali pakai. Jadi nah ini bagaimana semua undang-undang ini bisa diberlakukan. Nah itu jadi ke depan ini kalau kita tidak lagi memperhatikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kita akan kehilangan. Nah pada saat itu mungkin kita kalau Bali kehilangan pertaniannya, kehilangan pariwisatanya, berarti kita akan miskin ya. Jadi nah ini kemungkinan besar kalau kita tidak bergerak sekarang ini ya. Karena ini sekarang kita berada di titik nadir sebenarnya. Jadi berat sekali tugas pemerintah yang ke depan ini sebenarnya untuk mengemban bagaimana sumber daya alam ini, apalagi Bali ya. Kenapa Bali dulu disebut dengan agama Tirta ya. Jadi sebenarnya air itu supaya ada. Jadi Subak itu tidak mencari beras sebenarnya dulu, tapi mencari air. Jadi karena pulaunya kecil, jadi sawah-sawah itu adalah danau-danau kecil ya. Nah sekarang sawahnya alih fungsi lahan, sawahnya kan 600 hektar sampai 1000 hektar per tahun ya. Jadi sampai kapan kalau ini tidak dihentikan, kan padahal ada perlindungan gini untuk tanaman pangan, tanah yang subur untuk mengalih fungsikan satu are pun itu harus panjang ceritanya. Jadi ada istilahnya apa LP2B ya Mbak ya. Jadi ada undang-undang yang sangat terkait di situ, tapi siapa yang menegakkan peraturan? Baik untuk danau, untuk mata air, untuk hutan, siapa yang menegakkan peraturan. Jadi nah melalui kesempatan ini sebenarnya pemimpin Bali sangat kita harapkan bisa mengatakan tidak.
Karena Bali pulau kecil, seperti misalnya sekarang mau digunakan hutan konservasi untuk agrowisata dan bisa dibangun 10%. Jadi sebenarnya peraturan-peraturan yang untuk pulau-pulau besar itu tidak diperlakukan untuk pulau kecil karena kita ada sebenarnya pulau kecil sangat rentan dengan perubahan iklim dan pemanasan global ini. Nah sehingga ada hal-hal sudah itu Bapak Ibu yang menjadi anggota DPD, anggota DPR. Nah ini harus menjadi perhatian khusus memang Bali ini karena kecil pulaunya yang sangat rentan kehilangan air. Nah kalau sudah air hilang apa yang kita bisa katakan? Ya seperti kata Bu Karyati ini sendiri banyak sekali hal-hal yang perlu permasalahan yang terjadi dalam sektor pertanian. Salah satunya adalah alih fungsi lahan. Kalau saya tidak salah ini ada Perda RT/RW Bali nomor 16 tahun 2009 Prof dan Bu Karyati yang diatur lahan pertanian hanya boleh beralih fungsi 10% dalam 20 tahun seperti itu. 30 tahun ini sendiri. Namun kenyataan di lapangan seperti apa? Alih fungsi lahan pertanian mencapai 1.000 hektar per tahun ini ini yang saya baca. Bu Karyati melihat hal tersebut. Lihat dari adanya kebijakan atau aturan tentang alih fungsi lahan, tetapi alih fungsi lahan terus saja berlangsung, bahkan tanpa kendali. Nah ini menunjukkan bahwa penerapan hukum kita lemah terkait dengan pertanian itu sendiri. Jadi harus tegas dalam menerapkan hukum itu sendiri. Karena saya penegakan hukum yang lemah ya. Yang lemah. Jadi karena apa saya lihat di daerah saya sendiri, saya tinggal di daerah pemukiman baru, walaupun di sana ada pelang lahan hijau tapi tetap saja membangun. Jadi urusannya nanti gitu. Nah ini yang seperti itu harusnya ditindak tegas. Apa yang menjadi sanksi daripada kebijakan atau aturan-aturan itu harus ditegaskan. Sehingga sebelum nanti dilanggar oleh yang satu lagi melanggar semuanya, kalau sudah banyak nanti pemerintah ewoh pakai ewoh. Jadi untuk bagaimana? Apakah harus dibongkar rumah mereka yang sudah berdiri kokoh, karena pasti mereka sekarang karena lahannya satu are pasti bikin rumah yang kuat bertingkat. Nah itu kalau sudah terjadi akhirnya mungkin juga ke depannya udah dibiarin aja kan seperti itu. Inilah salah satu yang menunjukkan bagaimana penegakan hukumnya dan sanksi hukumnya tidak diikuti oleh aturan atau kebijakan itu sendiri. Ibu melihat terjadinya alih fungsi lahan ini akibat tuntutan pembangunan yang tidak diatur dan dikendalikan dengan baik seperti itu? Salah satunya. Salah satunya seperti itu? Ya. Salah duanya ya mungkin karena pajak yang tinggi. Jadi karena pajak kan mengikuti NJOP di daerah itu ya. Jadi pajaknya tinggi, mereka petaninya keberatan bayar pajak, lebih baik dijual. Jadi karena dengan uang lebih mudah dia kelola. Sudah itu kalau tidak baik mengelola, uangnya habis, nanti petani tinggal berdiri melihat, memandangi, oh ini sawah kakek saya dulu, ini sawah nenek saya dulu. Mereka akan menjadi penonton di daerahnya sendiri. Ya, baik. Saya ke Pak Pandey Ari, ini termasuk juga petani milenial seperti itu ya. Petani muda kita dengan jargon-jargon bangga menjadi petani, itu masih relevankah untuk anak-anak muda saat ini atau menjadi tantangan berat bagi regenerasi petani Bali untuk mempertahankan yang namanya subak seperti itu? Sebenarnya dari sudut pandang petani muda, jangan petani milenial. Kalau milenial itu generasinya kalau nggak salah generasi 90 itu masuk milenial. Kalau generasi sekarang atau petani muda terkait dengan alih fungsi lahan, sebenarnya kita di Bali kan kehidupan kita kembali ke kehidupan standar Beli Karang. Jadi kehidupan kita di Bali itu kan kehidupannya berkait dengan keagamaan, kebudayaan, dan itu adalah kehidupan yang sangat sederhana sekali. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana kita pemuda Bali itu menakar atau tidak terbawa dengan arus globalisasi yang berkaitan dengan hedonisme. Artinya mengejar gaya hidup yang sangat tinggi, biaya hidup yang sangat tinggi yang menyebabkan kemudian
pemuda Bali anti untuk bertani karena ya pendapatan di pertanian per bulannya berapa sih sekarang kalau dibanding dengan gaya hidup pemuda di Bali sekarang seperti itu. Jadi kalau saya harapkan sih kita anak muda Bali kembali ke kearifan lokal karena kita lihat waktu COVID kalau kita tidak kuat menyambut budayanya Bali sudah tewas sekarang karena penerimaannya terendah di Indonesia waktu itu karena kita hanya bergantung pada sektor pariwisata. Tetapi di desa-desa, saya sendiri kembali ke desa waktu itu tidak merasakan COVID di sana. Kita masih bisa makan, kita masih bisa bercengkrama, masih bisa bersosialisasi, kegiatan keagamaan, kalau saja tidak ada larangan dari pemerintah untuk berkumpul itu masih bisa terlaksana dengan baik kegiatan keagamaan. Jadi sebenarnya budaya Bali itulah habit yang sangat-sangat sederhana. Dan jika kita tetap melestarikan kehidupan sederhana kita yang untuk menyambut budaya, bersosialisasi dengan tetangga sekitar, saya rasa pendapatan sebagai petani itu akan mencukupi dan saya rasa akan semakin banyak pemuda Bali yang hidupnya lebih mudah, lebih slowly, lebih enjoy karena kita saling bahu-membahu menjalani hidup ini dengan masyarakat sekitar seperti itu. Mungkin kalian pernah dengar, mungkin sekarang masih diterapkan ya di desa adat itu ada istilahnya peturunan. Nah itu kan contohnya walaupun tidak ada hibah, kalau zaman sekarang kan hibahnya yang ngetren nih, lagi hot tentang hibah. Dulu nggak ada hibah, masyarakat masih bisa membangun pura kok, masyarakat masih bisa membangun kayangan-kayangan kok, seperti itu dengan cara meturunin dan saling bahu-membahu. Jadi sebenarnya budaya-budaya itulah yang harus dijaga di Bali saat ini seperti itu sehingga budaya pertanian bisa tetap berjalan dengan baik. Kemudian tamu saya rasa atau bule mungkin ya datang ke Bali itu melihat budaya ini, bukan hotel-hotelnya yang dicari tapi budaya kita bahu-membahu, kemudian budaya kita bergotong royong, tradisi kita dan lain sebagainya seperti itu. Nah kemudian menyambung masalah subsidi tadi beli karang. Sebenarnya benar yang dibilang sama Ibu Karyati juga Prof Kartini. Mari kita kalau subsidi kalau bisa di hilirnya. Karena dari perhitungan saya tahun 2022 itu kalau nggak salah di Tabanan luas subaknya sekitar 21.000 hektar. Nah kalau di subsidi hilirnya di berasnya itu hanya membutuhkan dana 2,5 miliar per musim. Jadi setahunnya hanya 5 miliar. Sangat rendah kalau dibandingkan dengan jumlah subsidi pupuk yang mencapai puluhan triliun seperti itu. Jadi coba pemerintah Bali kembali ditancapkan perdanya mengenai pemasaran dan menjamin produk-produk petani Bali diserap di pasar sehingga petani akan tergugah kembali minatnya untuk berproduksi terutama di organik ya. Jadi kalau di Tabanan ada beberapa BUMDes yang memang mau membeli beras hasil produksi petani terutama yang organik dengan harga lebih tinggi. Kalau nggak salah sekarang harganya 20.000 dengan harga beras sekarang 13.000 jadi 7.000 lebih mahal. Nah dari perhitungan itu ini kan hanya BUMDes. Seberapa sih kekuatan BUMDes keuangannya untuk membackup subsidi itu jadi dari dana desa? Bagaimana sekarang kemudian tantangannya adalah pemerintah Provinsi Bali untuk mengadopsi sistem itu dengan jangkauan yang lebih luas seperti itu. Jadi jangan dibeli total berasnya tapi disubsidi kenaikan harganya seperti itu. Jadi misalkan dari 13.000 misalkan dapat subsidi dikunci di 7.000 jadi petani dapat subsidi mau itu di berasnya, mau itu kalau misalkan petani memang tidak memproduksi beras sendiri dia jual gabah, di gabahnya disubsidi dari hasil usaha tani mereka seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu saya rasa petani kesejahteraannya meningkat, kemudian yang kedua regenerasinya akan berjalan lebih cepat. Jadi semakin banyak bakal orang yang mau jadi petani seperti itu. Khususnya bagi anak muda? Khususnya anak muda. Karena saya sendiri pun kalau orang tua saya masih di pariwisata sekarang, jangan harap saya bisa S2 sekarang. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Ini tantangan juga nih bagi pemimpin baru kita, problema pertanian untuk pemimpin Bali. Sesaat lagi. Ya kita masih di problema pertanian untuk pemimpin Bali. Saya ke Pak Pande dulu, Pak Pande. Tentunya untuk menjaga lahan pertanian, ini peran pemerintah dan anak muda juga sangat diperlukan ini. Untuk saat ini, seberapa besar sih minat anak muda terhadap pertanian, Bapak melihatnya? Kalau minat anak muda terjun ke dunia pertanian sih sebenarnya sudah mulai meningkat semenjak COVID ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Indikatornya adalah Fakultas Pertanian Universitas Udayana indikatornya karena itu alma mater saya ya. Jadi tahun 2023 itu sudah menolak mahasiswa di Fakultas Pertanian.
Maksudnya menolak karena kepenuhan atau? Karena kepenuhan, Oh, iya. kapasitasnya nggak mampu menampung di sana. Jadi itu membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang mau menjadi sarjana pertanian. Jadi itu salah satu indikator kecil deh untuk generasi muda untuk mau jadi petani. Karena kan kalau pendidikan formal di SMK mungkin ada yang di Plaga ya, tapi kan tidak banyak. Jadi mereka akan belajar dan tertarik. Contohnya saya sendiri deh, saya baru tertarik untuk dunia pertanian itu setelah semenjak kuliah, semenjak diajar Prof. Kartini, semenjak diajar guru besar saya di Udayana seperti itu. Jadi setelah dia masuk Fakultas Pertanian, dia akan melihat bahwa pertanian itu tidak sesempit itu kok. Banyak hal yang bisa kita perbuat di pertanian seperti itu. Jadi saat ini sudah mulai meningkat walaupun tidak signifikan seperti itu. Walaupun misalkan di desa saya hanya bertiga mungkin yang lulusan sarjana pertanian, tapi kita bertiga bisa berbuat. Karena kita tahan banting di lapangan seperti itu. Jadi kalau mau jadi petani mungkin langkah kecilnya kuliah dulu di Fakultas Pertanian, mau itu di swasta, mau itu di negeri, di mana aja bisa. Karena di sana kalian akan mendapat ilmu secara akademisi, kemudian mendapat teman yang sefrekuensi untuk diskusi tentang pertanian, kemudian meyakinkan diri kalian bahwa kita bisa berbuat banyak di sektor pertanian seperti itu. Baik, ini tahan banting aja segede gini ya, gimana nggak dibanting-banting ya. Nah, seperti kata Ibu Karyati ini sendiri ada goalsnya adalah produktivitas. Nah, dengan produktivitas tentunya menggunakan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, termasuk untuk pertanian ini sendiri yang belakangan diciptakan oleh tenaga-tenaga muda, kita bisa katakan demikian. Seberapa besar nih pengaruh teknologi untuk sektor pertanian? Implementasinya terhadap petani-petani zaman old menurut Anda? Terkait dengan peran teknologi itu sangat besar sekali ya, karena saya bilang deh di hilir RMU atau Rice Milling Unit atau istilahnya SLIP ya di Bali sekarang sudah mulai tergerak untuk menerapkan teknologi yang lebih modern, karena ini sangat berkaitan dengan rendemen gabah. Kalau mesin-mesin baru itu mungkin mencapai antara range 50% sampai 60% atau mungkin lebih bahkan kalau mesin pengolahan yang bagus. Dulu orang-orang yang punya RMU mungkin yang generasi 1 atau mungkin generasi 2 tidak mau mengganti mesinnya dengan yang lebih modern. Karena mereka buat apa sih, toh juga kita slip pasuh istilahnya, artinya orang datang sana bawa beras kita nerima ongkos. Itu aja sudah bisa untuk hidup. Tapi kalau generasi muda sekarang berpikirnya beda, lebih maju. Kita nggak mau kalah saing dengan produsen-produsen beras di Jawa. Beberapa slip besar di Bali sudah mulai menggunakan separator atau mungkin poles hidrolis, pecah kulit hidrolis, poles batu dan lain sebagainya, agar ini produktivitas gabah kita di Bali tidak lari ke Jawa. Karena kan selama ini yang ngetren isunya juga bahwa banyak hasil produksi sawah kita itu larinya ke Jawa mentahnya, artinya GKP-nya gabah kering panen lari ke Jawa dan diolah, kemudian dijual kembali lagi gitu, kembali lagi kan sama produsen yang di Jawa itu. Nah ini di Bali sudah mulai terbangun untuk menerapkan teknologi, ya contoh kecilnya di RMU, supaya rendemennya semakin tinggi, kita bisa beli gabah petani semakin mahal, artinya RMU itu bisa beli gabah petani semakin mahal, dengan harga beras yang bisa bersaing dengan beras luar Bali seperti itu. Jadi supaya serapan slip di Bali atau rice milling unit di Bali semakin tinggi terhadap produk Bali, kemudian juga dapat dipasarkan dengan harga yang harapannya sih lebih murah seperti itu. Jadi teknologi sangat tinggi pengaruhnya terhadap efisiensi dalam usaha tani, khususnya pangan ya. Karena kan kalau bicara pangan kita bicara hal yang efisien. Semakin efisien usaha tani pangan itu kan semakin tinggi produktivitasnya seperti itu. Oke, Prof. Ini kalau kita berbicara tentang apa yang harus sudah diperhatikan oleh pengambil kebijakan, termasuk hulunya pertanian adalah air. Beberapa waktu lalu atau kita flashback dulu, ini kita bahkan Bali menjadi tuan rumah World Water Forum. Ya, ini berpengaruh nggak sih Prof untuk pertanian kita nantinya, khususnya di Bali? Sebenarnya kan sangat besar gini pengaruhnya ya, karena ini kan sebuah kebijakan dari atas, jadi kan semua hasil keputusan yang dihasilkan dalam forum itu nanti akan diinikan oleh berbagai menteri yang terkait ya. Sudah itu nanti akan menjadi sebuah kebijakan. Dan karena ini dilakukan di Bali sebenarnya yang jelas sekali kan hasil dari forum itu adalah dunia sudah masalah dengan airnya. Jadi mereka semua jadi takut ya kehilangan air, dan sudah itu bagaimana caranya agar air ini tetap
ada. Nah ini ya jelas waktu itu ya yang dibahas adalah danau, hutan. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu yang harus dipertahankan. Nah ini yang sebenarnya menjadi yang harus menjadi sebuah kebijakan. Dan kalau kita berbicara masalah sumber daya alam pertanian, jelas aturan-aturannya harus ditegakkan dan harus ditindak gitu sebenarnya. Tapi ya selama ini kelemahannya di situ sebenarnya. Nah tadi kembali ke bagaimana apa yang kita harus lakukan kepada pertanian ini agar generasi muda tertarik, ya memang selama ini kan hampir di seluruh Bali gabah itu keluar Bali ya. Ya, hampir 50% lebih bahkan. Dan itu artinya pemerintah yang akan datang ini harus menyiapkan slip atau rice milling unit yang bisa memadai, nah sehingga kita di Bali bisa beli gabah lebih mahal dibandingkan yang dari luar Bali. Nah itu, nah sudah itu yang kedua, bagaimana subsidi di hilir. Nah sehingga karena beras dari Bali sebenarnya jauh lebih enak. Jadi kalau kita premium ya sebenarnya beras Bali itu premium. Jadi jangan-jangan yang dari luar itu beras Bali itu dijadikan premium. Nah ketika ke Bali kita beli beras yang tidak premium. Ya seharusnya kan beras yang premium itu harus kita makan. Nah sebenarnya di subsidi ini kan misalnya petani sekarang kan pemilikannya hanya 25 are, 50 are, jarang yang memiliki 1 hektar. Yang dijual berapa sih kalau di subsidi di hilir itu sedikit sebenarnya yang dibeli. Kan misalnya keluarganya 5 orang, itu berarti kan beras sudah disimpan seharusnya untuk 5 orang, itu sisanya baru dibeli. Nah ini dengan subsidi di hilir itu bisa menambah ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan keamanan pangan, apalagi ke organik ya. Jadi nah itu yang sebenarnya sekarang harus dipikirkan. Tadi kan sudah dihitung misalnya kalau 25 are itu hasilnya kalau menghasilkan 8 ton per hektar berarti 25 are kan hanya 2 ton. Terus kalau mereka punya anak 5 misalnya atau punya anak 3, semua sudah berkeluarga, berasnya dari mereka berapa sih yang akan dibeli oleh pemerintah. Nah justru kalau disubsidi di hilir itu 100% akan didapatkan oleh petani. Jadi tidak ada lagi keuntungan-keuntungan di tempat lain kan. Jadi 100% akan didapatkan oleh petani, dan petani dengan mengurus lahan 25 are, 50 are itu dengan organik sangat mudah ya. Jadi semua teknologinya sudah ada, tanpa kita ajarkan juga ke petani mereka sudah bisa ya. Jadi mereka saling bahu-membahu bagaimana mereka bisa membuat pupuk yang paling bagus ya, pupuk organik yang paling bagus. Nah di sini sebenarnya tadi juga disampaikan bagaimana kita kembali ke kearifan lokal, kembali ke peta lama. Nah peta lama itu artinya bukan berarti kita kembali harus ini semua menjadi pertanian, tidak. Tapi bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kesederhanaan, bagaimana gotong royong, bagaimana saling bahu-membahu dan mentaati aturan. Jadi kalau tidak boleh tidak gitu ya. Jadi apa upacara yang sudah dilakukan oleh leluhur kita lakukan, karena sebenarnya tujuan terutama pertanian ini kan pendukung itu. Jadi makanya Bali kan budayanya kan berdasarkan subak sebenarnya. Sudah itu baru ada desa pekeraman, baru ada desa dinas. Jadi ketiga ini harus bekerja sama bagaimana menjaga desanya supaya lahannya, kalau raja anda punya lahan gimana jadi kerajaan, sebuah kerajaan. Jadi bagaimana mempertahankan lahan-lahannya tetap menjadi miliknya. Tapi kalau sudah menjadi milik orang lain, bagaimana kita menjadi misalnya desa pekeraman tidak punya wewidangan, subak tidak punya wewidangan. Bagaimana kita bisa eksis di Bali ini dengan menjaga budaya yang adiluhung yang tidak ada duanya di dunia gitu. Baik, Bu Karyati, dengan apa yang menjadi permasalahan, kemudian dampaknya yang perlu kita perhatikan, lahan yang berkurang, kemudian minat generasi muda yang berkurang, bisa dikatakan demikian, kemudian tata ruang ini sendiri, tentunya sosok pemimpin yang berpihak ke petani itu sangat diharapkan nantinya. Seperti itu, Ibu?
Ya, mudah-mudahan nanti ke depan Bali mendapatkan pemimpin yang benar-benar memihak kepada pertanian. Itu ya kuncinya ya. Dan tentunya Pak Pandey, tentunya harapannya kepada pemimpin baru nantinya terhadap kebijakan terkait pembangunan dikaji lebih lanjut ini sehingga lahan pertanian bisa dipertahankan khususnya di Bali. Kalau harapan saya sih sebenarnya siapapun pemimpinnya itu semuanya bagus ya karena mereka punya konsep-konsep yang bagus. Tapi harapan saya nantinya segala hal yang sudah dikonsep, segala hal yang sudah dijanjikan dapat terimplementasi dengan baik, itu aja. Karena siapapun bisa buat janji seperti pacar selalu punya janji manis kayak gitu. Jadi saya harap sih janji itu ditepati dengan baik seperti itu. Saya harapnya sekarang kalau dapat pemimpin baru ya sesuailah janjinya. Siapapun yang nanti yang jadi pemimpin Bali. Baik, Prof, komitmen perlu nggak sih Prof untuk sektor pertanian kita? Pasti kan. Pasti. Jadi kalau tidak komitmen itu berarti Bali sebagai subaknya, jadi sebagai daerah wisatanya akan masalah ya. Jadi kalau ada pemimpin yang komitmen terhadap pertanian berarti akan komitmen menjaga budaya Bali, karena menjaga pertanian Bali berarti menjaga subak dan menjaga keberlanjutan budaya Bali sehingga terus ada. Jadi kembali ke kearifan lokal dan semuanya bisa memikirkan. Dan yang paling penting adalah kepala desa, bendesa adat dan kalian subak itu bersatu untuk membangun desanya. Baik, komitmen seperti kita menyayangi orang yang kita sayangi ya. Iya, jadi jujurnya juga jadi apa yang dikatakan itulah yang dilakukan. Nah, jadi itu jangan apa namanya jadi satya wacana. Nah itu dia apa yang kau janjikan itu yang harus ditepati. Dan di Bali kan ada ini, ada bisame. Ya. Kalau melanggar bisame kan 11 keturunan hukumnya. Nah di Prasasti Bulian B dikatakan bahwa ketika seorang raja, seorang pemimpin melanggar peraturan, jadi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan itu hukumannya 100 kali bisame, 1100 tahun. Waduh. Ya, jadi ya. Iya, jadi itu di Prasasti Bulian B itu dilakukan untuk menjaga alamnya. Baik. Jadi sehingga airnya. Nah, ini juga mudah-mudahan pemimpin kita ke depan bisa melaksanakan Aste Brata. Baik. Jadi 8 kepemimpinan sehingga benar-benar Bali ini akan kembali ajeg ya, seperti dulu. Astungkara, itu yang kita harapkan. Prof Kartini, kemudian Ibu Karyati dan juga Bapak Pandiari, terima kasih sudah sharing. Saya Wadi Sukedan Karang. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.